Namanya Persatuan Nasional yang dalam ini Sumpah Pemuda. Terus ya tentunya pada saat proklamasi yang 1945 angkatan pemuda angkatan 1945, pemuda angkatan 1966 yang runtuhnya Orde Lama, dan juga ini yang tumbangnya Orde Baru pada saat 1998. Oh iya, pasnya lahir Kak, tahun lahirku. Bocor mising. Oke. Jadi di sini setelah saya di brainstorming, saya berpikir kata, ayo di, walaupun sudah merdeka kita ini sebagai pemuda masih ada istilahnya tanggung jawab tak, dan juga banyak istilahnya hal-hal untuk apa yang bisa untuk kita isi dalam setelah proses kemerdekaan ini. Nah, jadi setelah itu saya berpikir bagaimana membuat edisi agar pada saat edisi ini terbit, saya temukan tuh kalau orang pakai ini edisi baju kayak langsung kita ingat istilahnya perjuangannya atau istilah pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dalam sejarah perjuangan para pahlawan seperti itu. Ya. Oke, jadi langsung ke Andi ke desainnya. Jadi istilahnya mau bahas tentang filosofinya asik atau maknanya toh. Iya. Jadi kemarin itu tantanganku juga di sini nih. Nah, Budi kasih istilahnya muka bikin desain yang simple dan kalau bisa juga mengikuti tren yang ada. Jadi saya cari beberapa referensi di Behance, Dribbble, Pinterest. Itu saya dapat kayak begini tulisan-tulisan tuh. Maksudnya sekarang itu memang yang lagi viral, lagi tren desain baju yang ini, yang tulisan tipografi. Nah, kemudian akhirnya setelah saya brainstorming, saya coba bikin konsepnya. Nah, akhirnya muncul satu poin menarik yang saya ingin istilahkan gambarkan dalam baju ini, yaitu kejadian Rengas Dengklok pada saat 16 Agustus 1945. Nah, di sini peran pemuda di sini yang kayak apa di situ Kak. Kalau kuingat kembali itu, dan juga kemarin sudah saya baca pas brainstorming, ngeri memang pemuda kalau istilahnya bergerak Jadi kita bahas sedikit. Nah, di sini saya tidak menggurui, maksudnya apa yang ku tahu saya sampaikan. Nah, jadi memang kalau misalnya ada istilahnya kayak salah-salah sedikit ya, mungkin kayak informasi yang saya dapatkan itu tidak terlalu ini tapi ya semuanya ini saya itu brainstorming
ditemani dengan tim. Jadi setelah saya dapat informasi, saya juga kembalikan ke tim bagaimana ini kira-kira valid juga istilah informasinya, biar istilahnya tidak satu pandangan tidak satu istilahnya sudut pandang saja yang didapatkan dari desain ini, tapi ada istilahnya beberapa sudut pandang yang intinya yang nantinya itu jadi kita tim ini satu istilahnya searah semua sejalan bilang oh iyo begini sama Manuel. Jadi itu nih istilahnya juga kalau sudah kak brainstorming bukan sudah, kalau biasanya itu saya brainstorming sama tim yang lain. Jadi seangkat kejadian Rengas Dengklok ini, di situ ada istilahnya 8 aktor atau 8 pemeran utama ya, tokoh utama yang paling istilahnya sering muncul di buku sejarah, artikel ataupun beberapa referensi yang mengangkat tentang sejarah Rengas Dengklok. Jadi nah ini tuh kan di sini ada 7 baris tulisan pemuda Indonesia. Nah di sini saya maksud dari tulisan 7 baris pemuda Indonesia ini ada istilahnya ini semua jumlah tokoh yang ada dalam dalam kejadian Rengas Dengklok itu. Jadi ada siapa namanya? Ada pemuda itu yang istilahnya kayak kompor-kompor itu. Kompor-kompor ini yang culik Pak Harto. Nah kan yang paling teman-teman sama ingat itu paling segar ingatannya penculikannya ini, yang diculik itu Pak Harto sama Pak Hatta. Pak Soekarno sama Pak Hatta. Yang pasnya mau 1 hari sebelum 17 Agustus. Nah ternyata istilah latar belakang dari kejadian Rengas Dengklok ini yaitu perbedaan pendapat. Tapi dari pendapat tapi sama-sama tujuannya sama-sama aja mau memproklamasikan Indonesia. Cuma golongan tua ini mau mengadakan mengadakan proklamasi tapi dengan melibatkan PPKI. Nah kan kita tahu itu PPKI itu kan dibentuk sama istilahnya ada juga intervensi atau kaitannya dengan orang-orang Jepang. Sedangkan ini pemuda, nah ini nih yang kayak kasih beda pendapat pemuda ini tidak mau ada orang lain yang ikut dalam ini kemerdekaan Indonesia. Jadi kenapa begitu? Kenapa dia istilahnya tidak mau ini libatkan PPKI seperti itu? Kenapa mereka berbeda pendapat? Nah terus tokoh yang paling tokoh utama itu yang istilah kompor-kompor ini pemudanya itu namanya Sultan Syahrir. Jadi ini istilahnya dia yang komporin nih otaknya bilang culikin kita harus secepatnya adakan proklamasi tanpa melibatkan PPKI seperti itu. Nah yang jadi istilah pemimpinnya yang bawa ini Pak Soekarno sama Pak Hatta itu Sudangko Singgi. Nah yang anggota lainnya itu kan ada 2 minta itu, yang ini siapa namanya Sultan Syahrir, Sudangko Singgi, Soekarni, Wikana, Edi, Herul Saleh. Jadi kan totalnya 6 orang. Nah di sini kenapa detailnya itu berbeda warnanya? Itu yang muka di sini gambarkan lah. Oh ini yang istilahnya peran utama yang diculik. Kan ini istilahnya tadi pemudanya kayak di antara pemuda ini golongan tua yang diculik, yaitu satu pasang, yaitu Pak Soekarno sama Pak Hatta. Iya. Oke. Nah jadi itu istilahnya maknanya atau kenapa Kak bikin desain seperti ini. Oh ya sama sebenarnya ada di belakang dia itu desainnya gambarnya tulisan 16 Agustus Rengas Dengklok sama ini garis tebal yang 2 Nah maksudnya di sini saya tambahkan di situ keterangan 16 Agustus 1945 Rengas Dengklok biar pada saat orang lihat ini baju bilang oh pemuda Indonesia, peran pemuda Indonesia pada saat keterlibatan pemuda pada saat kejadian Rengas Dengklok seperti itu. Nah kita beralih pada warna yang saya pakai dalam ini.
dalam apa? Dalam desain yaitu merah dan krem. Merah dan krem. Kan merah bajunya. Nah, kan kalau merah putih kita semua tahu bagaimana juga lambang artinya Indonesia. Bendera Indonesia. Terus ini krem sengaja saya pakai mau angkat ki misalnya ini krem memiliki makna makna warna-warna klasik. Jadi mungkin tuh pada saat orang pakai ini baju kayak seakan-akan bernostalgia asik. Kayak istilahnya apa ingat kembali sejarah-sejarah. Nah ini juga pentingnya ingat masa lalu sejarah ya bisa juga masa lalu ya. Nah kenapa? Untuk jadi pembelajaran. Karena istilahnya kayak juga kayak juga caraku ini bikin edisi kan begini tuh brainstorming itu saya kembali membuka sejarah untuk bagaimana bisa membuat satu hal yang baru, yaitu desain seperti ini intinya ini desainnya toh itu 2 garis ini maknanya itu kan sama ketebalan cuma beda warna. Nah, situ yang istilahnya muka gambarkan ini 16 Agustus terus 2 garis panjang. Nah 16 Agustus ini maksudnya kan 16 Agustus 1945 adalah dengklok. Nah ini terjadi karena 2 garis ini memiliki makna perbedaan pendapat dia beda warna tapi sama satu tujuan sama-sama ingin proklamasi Indonesia segera terjadi seperti itu. Jadi istilahnya itu yang kayak apa itu yang jadi inspirasiku kenapa Kak bisa buat desain seperti ini. Juga di sini juga tuh muka istilahnya ajak teman-teman dengan istilahnya begini. Selama saya mendesain saya tuh selalu punya tujuan bagaimana desainku ini diterapkan dalam baju dan pada saat orang pakai ini baju tuh kayak ada juga istilahnya kekuatan tersendiri atau istilahnya semangatnya begitu. Jadi ini muka bangkitkan ke semangat dan gairahnya pemuda-pemudi Indonesia. Bagaimana kita itu senantiasa bisa mengambil pelajaran atau hikmah di balik perjuangan para pahlawan. Karena itu juga tadi aku bilang toh harus istilahnya ingat sedikit masa lalu. Asik. Iya. Tapi jangan juga sering-sering. Apalagi kalau masalah hubungan tuh jangan inilah. Kalau yang kayak begini kan pembelajaran juga untuk kita sejarah Indonesia. Bisa ingat masa lalu yang jelas yang bermanfaat ya. Ya. Kayak pembelajaran. Jadi intinya di sini jangan sekali-kali lupakan sejarah. Ya, betul. Jas merah di. Jas merah. Iya. Oke, Om. Mungkin cukup sekian ya kulik desain kita pada hari ini dan terima kasih banyak Pak Tur atas waktunya ya dan sangat memberikan pembelajaran yang luar biasa terutama pada bagian sejarah. Ya. Terima kasih banyak, kita ketemu di ulik desain berikutnya. Siap Om. Ke depannya nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.